Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya, Muhammad Faruk Wahyu Utomo, seorang mahasiswa pendidikan matematika di Pascasarjana Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Saat ini saya akan menjelaskan applet GeoGebra pada trapesium sembarang yang telah saya susun berdasarkan 9 tahap pembelajaran menurut Gagne. Nah, yang pertama adalah gaining attention. Gaining attention itu dimaknai sebagai menarik perhatian. Nah, di sini saya membuat berupa representasi benda berbentuk trapesium. Nah, itu kan untuk mengkoneksikan pemahaman siswa terhadap kehidupan nyata. Nah, berikut saya tunjukkan benda berbentuk trapesium itu apa saja. Nah, contohnya di sini ada tas, kemudian ada bentuk perahu yang dibuat seperti trapesium. Walaupun ini bentuk benda tiga dimensi, tapi secara konsep permukaan atau luas permukaan ini sama seperti trapesium sembarang atau trapesium eh, sama kaki atau siku-siku yang kita biasa temui. Seperti itu ya. Nah, kemudian berlanjut kepada tahap yang kedua, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, saat ini tujuan pembelajaran pada applet ini kurang lebih ada 4 tujuan. Yang pertama, siswa memahami tentang konsep dasar trapesium sembarang. Yang kedua, siswa mampu membedakan ciri-ciri dari trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Yang ketiga, siswa mampu menentukan luas dan keliling dari trapesium sembarang. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh benda sehari-hari yang berbentuk trapesium sembarang. Nah, kemudian eh, berlanjut kepada tahap yang ketiga, yaitu merangsang ingatan terhadap pengetahuan sebelumnya atau stimulate recall of prior learning. Itu ditunjukkan dengan saya menyajikan jenis-jenis trapesium yang di sini berupa gambar visual saja karena keterbatasan ruang pada applet GeoGebra. Nah, seperti ini. Jadi, bedanya dengan trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku adalah pada sisi miringnya. Nah, kalau sama kaki, antara sisi kiri dan sebelah kanan atau segmen JK dan ML itu sama-sama panjangnya, begitu. Nah, kalau trapesium siku-siku itu sisi yang sebelah kiri atau di sini ditunjukkan oleh J1K1 itu tegak lurus dengan sisi sejajar atas dan bawahnya. Sedangkan sisi yang sebelah kanan itu tidak tegak lurus. Nah, kemudian saya juga menyajikan perbedaan dengan trapesium sembarang yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, saya coba tunjukkan. Di sini ada trapesium ABCD. Trapesium ABCD ini memiliki sisi kiri, yaitu panjang D dengan D itu sama dengan 17. Dan segmen C itu 13,4. Nah, tentu ini kan berbeda dengan yang ada di trapesium yang bawah, seperti itu. Nah, kalau saya show value, maka ini akan sama, begitu. Nah, ini mungkin eh, perbedaan titiknya tidak jauh berbeda ya. Nah, seperti itu. Kemudian, jika berkaitan dengan yang di sini, maka ini segmen yang pada trapesium siku-siku ini berbeda dengan yang sisi tegak lurusnya. Begitu. Nah, di sini dilihat ya. Baik. Berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tentang eh, present the content atau menyajikan stimulus. Nah, di sini saya memulai dengan aktivitas pembelajaran. Nah, ini ada instruksi di sini, buatlah trapesium sembarang ABCD dengan titik A 2,2, B 8,14, C 18,14, dan D 30,2. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, tentukan juga tinggi trapesium, titik sudut,
luas, serta keliling dari trapesium ABCD. Lakukan juga manipulasi dengan mengubah titik koordinat dari trapesium ABCD dan amati apakah tinggi, besar sudut, serta kelilingnya apakah juga ikut berubah seperti itu. Nah, kita bisa menganalisis lebih lanjut dari applet ini. Tentu saya coba hide dulu jenis-jenis trapesiumnya. Kita fokus ke trapesium ABCD yang sembarang. Nah, ini ada tinggi. Di sini bisa langsung dimunculkan dari applet, yaitu tingginya 12. Ini 12 representasinya adalah koordinat kartesius atau satuan panjang begitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kita sebutnya unit, bukan satuan panjang yang disepakati standar internasional berupa sentimeter atau milimeter dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai satuan panjang begitu. Nah, ini tinggi trapesium, lalu kemudian ada titik sudutnya. Titik sudut dari trapesium sembarang itu berbeda semuanya karena besar atau panjang sisinya tidak sama, maka mengakibatkan implikasinya besar sudutnya tidak sama. Lalu kemudian di sini masih ada terdapat fitur lain, ada luas trapesium, keliling, diagonal, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke tahap 5, bimbingan belajar atau provide learning guidance. Nah, pada tahap ini, siswa diarahkan untuk menentukan luas dan keliling trapesium. Tentu menggunakan rumus hitung manual, yaitu eh, alas ditambah sisi alas ditambah sisi atas, A ditambah B, seperti itu. Eh, dikali dengan tinggi, di sini H, dibagi 2 atau setengah, dalam kata lain, setengah kali sisi A ditambah sisi B dalam kurung dikali dengan sisi H sebagai tinggi. Nah, kalau di applet kita bisa langsung tentukan lewat fitur yang ada di sini luas trapesium dan di sini didapat luasnya adalah eh, 228 satuan luas seperti itu. Kita juga bisa eh, menentukan keliling trapesium secara langsung. Nah, di sini kan kalau di jumlah 10 tambah 17, 27 tambah 28 seperti itu kan ya, 55, kemudian ditambah 13,4. Nah, di situ ada 68,4. Nah, kalau kita lanjutkan dengan klik secara langsung, maka di sini muncul bahwa perimeter atau disebut jalan keliling dari trapesium ABCD itu adalah 68,4. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut kepada memunculkan unjuk kerja atau elicting performance. Nah, elicting performance ini adalah memberikan ruang kepada siswa untuk membuat trapesium yang serupa, begitu. Jadi, kita buat trapesium atau instruksi tugas yang diberikan kepada siswa untuk mencobanya langsung di GeoGebra. Kemudian tahap ke-8. Nah, nanti kalau misalkan siswa sudah diberikan instruksi membuat apa namanya trapesium sembarang seperti itu, eh, mungkin bisa saya contohkan ya di sini ya. Nah, berkaitan dengan tahap ke-8 yaitu menilai kinerja atau assessment performance. Di sini ada contoh trapesium yang sudah dibuat oleh siswa. Nah, ini berupa trapesiumnya ABCD dengan sisi yang baru. Nah, kalau kita geser seperti ini kan jadi trapesium siku-siku begitu ya. Nah, ini juga kalau dua-duanya siku-siku, maka ini bukan bangun trapesium. Kita coba. Ini malah jadi jajar genjang begitu. Nah, ini merupakan contoh dari menilai kinerja dan tahap sebelumnya yaitu apa namanya electing performance begitu. Baik, tahap terakhir yaitu tentang eh,
meningkatkan retensi dan transfer pembelajaran. Bisa dilihat di sini meningkatkan retensi itu untuk memperkuat pemahaman siswa. Salah satunya trapesium sembarang kan tadi sudah dikatakan memiliki sisi yang berbeda dari satu sama lainnya. Kemudian besar sudutnya yang berbeda. Maka dengan cara kita memanipulasi, siswa jadi paham bahwa setiap sisi yang berubah itu mengakibatkan semuanya berubah. Contoh saya menggeser titik C, kemudian saya geser di sebelah sini, bisa dilihat bahwa areanya berubah, perimeternya juga ikut berubah. Lalu misalkan ketika saya menggeser menjadi trapesium sama kaki karena sisi C dan sisi D-nya sama, maka di sini luasnya juga ikut berubah dan bentuknya menjadi seperti ini. Begitu ya. Nah, saya coba kembalikan ke bentuk semula. Nah, demikian eh, penyampaian Applet ini berdasarkan teori belajar dari eh, Gagne atau 9 tahap pembelajaran seperti itu ya. Nah, terakhir tadi saya lupa untuk menunjukkan bahwa diagonal trapesium itu juga ikut berubah ketika digeser seperti itu ya. Gitu. Nah, ini ada eh, diagonalnya. Bisa dilihat kalau trapesium sama kaki itu diagonalnya sama panjangnya, begitu. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton video saya yang lain. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.